Wow, keren. Langkah Jokowi dalam membangun ekonomi negeri ini makin ugal-ugalan. Diam-diam, Jokowi siapkan 12 pabrik bauksit raksasa, bahkan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi benar-benar membuat decak kagum rakyatnya, tapi juga decak kagum dunia internasional. Lantas apa saja sih kawasan industri yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Presiden Jokowi? Penasaran? Kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Kita mulai dengan kawasan industri Morowali yang terletak di Sulawesi Tengah. Pembangunan kawasan seluas 2000 hektar ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan operasinya terus menggeliat hingga sekarang. Kawasan industri yang berbasis tambang nikel ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park. Kita beralih ke kawasan industri Batang yang berlokasi di Jawa Tengah. Pembangunan kawasan industri ini telah dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2020 lalu. Dan pembangunan fase pertama kawasan ini ditargetkan rampung pada tahun 2021 ini. Kawasan seluas 4.300 hektar ini dikelola oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB yang bekerja sama dengan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Rencananya, kawasan industri Batang atau Grand Batang City akan dibagi menjadi 3 klaster. Klaster 1, seluas 3.100 hektar akan diisi oleh industri otomotif, kimia dan farmasi, hingga tekstil. Klaster ini juga dilengkapi dengan pelabuhan, stasiun, hingga jalan tol. Klaster 2, seluas 800 hektar akan digunakan untuk kuliner, IT, dan juga tekstil. Kemudian, klaster 3, seluas 400 hektar akan diisi dengan high-tech industrial, pusat penelitian, dan pengembangan industri, pusat pendidikan, hingga convention center. Selainnya, agi perusahaan elektronik yang berbasis di Korea Selatan ini nantinya akan berinvestasi sebesar 142 triliun rupiah untuk membangun industri baterai. Sementara KCC Gas yang juga dari Korea Selatan akan mengisi industri kaca, peralatan rumah tangga, film, dan interior berbasis batu. Dengan masuknya perusahaan ini, Presiden Jokowi mengklaim bahwa kawasan industri Batang asal Belanda nantinya akan masuk untuk membuat berbagai sistem pipa plastik, pemasangan untuk aplikasi bangunan perumahan dan komersial, serta untuk proyek bangunan dan infrastruktur. Selain itu, beberapa perusahaan asal China dan Jepang juga sudah siap untuk merelokasi atau memindahkan pabrikannya ke kawasan ini. Nah, di antaranya ada Panasonic, Keda, Sagami, dan Denso. Dengan adanya kawasan industri ini, Presiden Jokowi berharap arus modal bisa masuk ke Indonesia dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Dan yang paling penting adalah kawasan ini harus mampu menyerap tenaga kerja dari Indonesia sebanyak-banyaknya. Sawit bisa hasilkan gula, Indonesia tidak perlu impor. Jakarta, media informasi viral. Sawit Indonesia, upaya mencapai swasembada gula di dalam negeri dapat tercapai melalui pemanfaatan bioteknologi. Salah satunya mengolah kelapa sawit menjadi bahan baku pembuatan gula. Hal ini diungkapkan Profesor Dr. Arif Satria Rektor IPB University saat membuka webinar bertema Palm Oil in Food, Health Issue and Market Trend yang diselenggarakan SEAFAST Center IPB, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia semakin berjaya, khususnya di bidang pangan. Banyak pabrik telah diresmikan di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Membuka industri, membuka pabrik gula, dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini poin yang paling penting yang
ingin saya garis bawahi. Harga sawit pun akan terus naik seiring berkembangnya teknologi. Oleh masyarakat, petani sawit pun akan bisa sejahtera serta membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Saya bilang ke Presiden Jokowi, tidak perlu cemas swasembada gula. Tak perlu lagi membuka kebun tebu dalam skala luas. Kita dapat hasilkan gula dari sawit. Kualitasnya juga bagus, kata Arif Satria. Arif Satria menjelaskan bahwa IPB telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan teknologi pengolahan kelapa sawit menjadi gula.